Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat bersyukur, maupun nikmat yang lebih besar lagi, yaitu nikmat iman dan Islam. Baik, Ibu akan berpantun sebentar. Deburan ombak berbenturan, semilir angin bersautan. Apa kabar ananda kami sekalian? Rindu rasanya tak terkatakan. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, akan tetapi kita tetap masih dapat melaksanakan program-program yang telah disusun oleh sekolah. Salah satunya adalah program Ramadan Center ini. Walaupun dengan kondisi yang sedang kita lakukan saat ini adalah melalui dalam jaringan atau daring. Anak-anak ibu peserta Ramadan Center yang kami sayangi, Ibu di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Islam itu Indah. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah aku mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Anak-anak kami yang kami sayangi, Islam adalah agama yang ditunjuk oleh Allah sebagai pedoman hidup. Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim yang artinya, siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa burung saja mempunyai hak untuk disembelih dan dimakan, bukan dibunuh atau dilempar. Dari sini kita lihat, dengan hewan saja, ajaran agama Islam itu tidak boleh memperlakukan dengan semena-mena, apalagi dengan manusia. Coba bayangkan, apabila semua manusia memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam, nah, akan terjadi yang namanya kedamaian dan indahnya dunia ini. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW berdakwah dan membangun peradaban Islam dengan kesabaran, penuh kasih sayang, dan mengutamakan akhlakul karimah. Di tangan Rasulullah SAW, Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam. Bisa berupa solusi, manfaat, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Mulai dari maraknya kemaksiatan, peperangan,
kemiskinan, sampai eksploitasi terhadap kaum wanita yang menjadi tradisi pada masyarakat jahiliyah. Semua dapat berubah seiring dengan masuknya ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, berikut ini akan ditayangkan sebuah video yang menceritakan bagaimana Islam itu menjadi rahmat bagi alam. Anak-anak kami sekalian, selamat menyaksikan. Islam datang selalu menjadi rahmah, menyebarkan kasih dan sayang. Sebelum Islam datang, kehidupan di Mekah dipenuhi perilaku jahiliyah. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, yang kuat menindas yang lemah, manusia diperjualbelikan seperti barang. Nabi Muhammad datang membawa pesan kasih sayang. Kaum ibu dan perempuan diangkat derajatnya, yang kaya dan miskin disejajarkan, budak-budak dimerdekakan. Islam datang ke Madinah menghentikan pertikaian panjang antar suku-suku yang berseteru. Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan, Yahudi dan Nasrani dilindungi, permusuhan diganti dengan kasih sayang dan persaudaraan. Ketika Futuh Makkah, Nabi Muhammad datang dengan puluhan ribu pengikutnya. Saat itu, bisa saja umat Islam membalas dendam kepada orang-orang Mekah yang dulu menyakiti. Tetapi Nabi berseru, ini bukan hari balas dendam dan pertumpahan darah. Ini adalah hari permaafan. Selama 900 tahun, Islam membangun Eropa sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Bahkan, beberapa orang Nasrani dan Yahudi ada yang diangkat jadi pengawal raja dan menteri. Ibnu Rushdi, filosof Muslim, bekerja sama dengan Maimonides, filosof Yahudi. Islam datang ke Indonesia dengan pesan kasih sayang dan perdamaian. Sunan Kalijaga menyebarkan pesan Islam melalui wayang dan kesenian. Untuk menghormati agama Hindu, Sunan Bonang melarang umatnya menyembelih sapi sebagai hewan kurban. Meski tak ada pertalian darah, semua muslim bersaudara. Setiap muslim harus melindungi harta, jiwa, serta kehormatan sesama muslim. Saat melihat Ka'bah, Rasul pernah bersabda, betapa mulianya Ka'bah, tapi jauh lebih mulia kehormatan seorang muslim. Karena itu, Rasul berpesan, janganlah berburuk sangka, janganlah saling membenci, janganlah saling mencari-cari kesalahan, janganlah saling bermusuhan, janganlah saling mendengki, jadilah saudara dalam ketakwaan. Bukan hanya kepada sesama muslim, Rasul mengajarkan agar kita menjadi rahmah bagi semua manusia. Rasulullah biasa memberi makan seorang pengemis Yahudi tua. Dia tetap berbuat baik pada seorang Yahudi yang selalu menyakitinya. Bahkan, pada hewan dan tumbuhan, seorang muslim haruslah penuh kasih sayang. Seorang perempuan yang rajin ibadah, Rasul katakan tak akan masuk surga karena perempuan itu pernah mengurung kucing tanpa memberi makan. Di agama ini, tak ada tempat bagi orang yang di hatinya tak ada kasih sayang dan kelembutan. Islam datang seharusnya menjadi rahmat bagi alam semesta. Hormati semua manusia tanpa melihat suku, ras, dan agama. Semua anak cucu Adam adalah saudara. Kita diciptakan berbangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan saling belajar. Lindungi alam dan lingkungan, sayangi tumbuhan dan hewan sebagai sesama makhluk Tuhan. Seorang muslim haruslah ada di barisan terdepan dalam pelestarian lingkungan. Mari buktikan Islam adalah rahmatan lil alamin dengan jadikan diri kita sebagai penyebar kasih sayang bagi semesta. Demikianlah tadi tayangan dari video yang sama-sama kita saksikan. Semoga memperoleh manfaat dari tayangan yang telah kita saksikan bersama dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami sekalian, nah, ada tugas yang harus kamu selesaikan, yaitu menyimpulkan apa yang telah Ibu sampaikan dalam materi Islam itu indah. Dengan teknis, kamu dapat melihat di deskripsi link YouTube yang akan nanti di-sharekan.
Terima kasih atas perhatian. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi